Shalom bagi kita semua. Selamat pagi. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang di surga, Bapa kami yang baik. Kami mengucap syukur di pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan semangat yang baru untuk menghadapi hari demi hari untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah di pagi hari ini, sebelum kami mulai aktivitas kami mau mendengar nasihat-Mu Tuhan, melalui firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan adalah makanan jiwa dan roh kami, agar kami hidup. Untuk itu, urapi mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, tentu di antara kita sebagian besar memang baru bangun tidur ya. Tapi ingat, pagi hari adalah suasana yang tenang, di mana kita baru bangun, pikiran belum tercampur dengan persoalan-persoalan dunia, ya, akan sangat efektif kalau kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya dan melakukannya kemudian. Oke, saya bacakan dari Amsal pasal yang ke-7 ayat 2, saudara. Ya. Berpeganglah pada perintahku, dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Bapak Ibu saudara, Amsal ini meskipun ada di Perjanjian Lama, tapi berlaku selama-lamanya. Ya, kita diminta untuk berpegang pada perintah Tuhan, maka kita akan hidup. Kalau kita tidak berpegang pada perintah Tuhan, kita binasa, saudara. Ya. Nah, yang luar biasa adalah di Amsal 7 ayat 2 ini, di situ dikatakan, simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Saudara, istilah biji mata Tuhan ini sangat luar biasa ini. Harus dimengerti dengan benar. Ya, kita diminta untuk menyimpan ajaran Tuhan seperti biji mata kita. Ajaran itu apa? Ajaran itu hukum Tuhan, Taurat Tuhan, kalau zaman sekarang firman Tuhan, yaitu kehendak Tuhan. Seperti biji mata kita sendiri. Biji mata itu satu organ tubuh yang luar biasa, yaitu ada refleks yang luar biasa. Kalau ada debu saja dia bisa menutup dengan kecepatan luar biasa untuk menolak debu itu. Ya, jadi biji mata ini sesuatu yang sangat amat berharga. Itulah sebabnya kita diminta untuk menyimpan firman seperti biji mata kita sendiri. Menyimpan itu bukan disimpan lalu tidak dibaca, lalu tidak dilakukan. Bukan itu maksudnya. Ya, menyimpan di hati kita, di pikiran kita, supaya ada terus. Itu maksudnya ya. Jadi kita memperlakukan firman Tuhan seperti biji mata kita. Maksudnya amat sangat berharga. Bapak Ibu saudara sekalian, coba kita evaluasi diri kita ya. Mumpung masih pagi, coba kita jujur terhadap diri sendiri. Bagaimana kita memperlakukan firman Tuhan selama ini? Apakah benar-benar kita menjaganya seperti biji mata Tuhan, biji mata kita sendiri? Atau acuh tak acuh? Coba dijawab yang jujur ya. Padahal ini perintah Tuhan. Tuhan Yesus berkata begini, barang siapa mengasihi aku, ia akan melakukan seluruh perintahku. Seluruh loh. Ya. Nah, jadi kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, kita tidak menyimpan firman Tuhan seperti biji mata kita sendiri, artinya kita tidak menghargai firman Tuhan. Artinya kita tidak mengasihi Tuhan. Itu maksudnya, saudara. Makanya, jangan baca Alkitab itu sembarangan. Harus dibaca sesuai konteks.
Ya harus dibaca, bukan hanya satu ayat. Kan begitu. Supaya kita tidak salah mengerti tentang firman itu. Sebab barang siapa mengerti firman itu, hidupnya berubah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Artinya, hidup kita akan menjadi luar biasa. Karakternya, kodratnya, semuanya, seluruh hidup kita akan menjadi luar biasa kalau kita mengerti firman dan melakukannya tentu saja. Ya. Nah, jadi selama ini kalau kita mau jujur ya, apa yang menjadi biji mata kita? Apa yang menjadi biji mata saudara selama ini? Ada orang yang tidak peduli terhadap sesama, asal ia kaya dengan segala kecurangannya. Itu artinya ia sedang memperlakukan mamon sebagai biji matanya. Mau dapat mamon dengan segala cara yang licik-licik, yang tidak adil, dengan kekerasan misalnya. Waduh. Saudara, biji mata kita itu siapa? Itulah berhala kita. Makanya kita tidak boleh punya biji mata yang lain. Kita harus memperlakukan keselamatan itu sebagai biji mata kita. Firman Tuhan itu sebagai biji mata kita. Dijaga baik-baik, dipelajari baik-baik, dilakukan tentunya ya. Jadi itulah alegori atau figuratif yang dipakai oleh Alkitab untuk menyampaikan sesuatu yang sangat amat berharga, yaitu firman Tuhan. Begitu ya saudara ya. Jadi pagi ini mari kita sadari, kita hayati bahwa kita harus memperlakukan anugerah Tuhan itu seperti biji mata kita. Biji mata kita kalau mau dicolok orang pasti otomatis refleks. Nah, demikian juga dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi, jika kita benar-benar berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan tentu akan memperlakukan kita juga seperti biji matanya. Tanda kutip ya, kan Tuhan tidak punya tubuh fisik, tapi ekspresi yang dipakai itu seperti biji mata Tuhan. Begitu ya. Jadi contohnya ya saudara, di Zakaria 2 ayat 8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku, mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya, biji mata Tuhan. Orang yang menjamah umat Tuhan, yang menjamah biji mata Tuhan. Saudara mengerti nggak maksudnya? Kalau orang menjamah atau mengganggu umat pilihan, mengganggu orang percaya, itu Tuhan akan memperlakukan orang itu seperti menyentuh biji mata Tuhan. Jadi dengan kebenaran ini kita merasa bersyukur bahwa kita diperlakukan Tuhan istimewa. Asal kita mau benar-benar bertobat dan mengerti kehendak-Nya. Kita itu istimewa Tuhan. Bapak Ibu Saudara ya. Karena kita diperlakukan seperti biji mata Tuhan. Ya. Barang siapa menjamah umat Tuhan, ia menjamah biji mata Tuhan. Terjemahan menjamah ini sebenarnya ada kehilangan makna, saudara. Sebenarnya bukan itu. Sebenarnya menyentuh dengan keras, seperti kalau mata dicolok gitu. Nah, itu maksudnya. Ya, menyerang. Itu. Jadi, jika orang menyerang umat Tuhan, Tuhan memperlakukan seolah-olah itu menyerang Tuhan. Jadi, saudara dan saya tidak usah khawatir. Di dalam dunia ini memang banyak persoalan fisik maupun non-fisik, tapi kita hadapi saja bersama Tuhan. Ingat, Roh Tuhan ada bersama kita, Roh Kudus selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Jadi ya saudara, jangan sampai kita seperti kehilangan jauh dari Tuhan.
Tuhan ingin memperlakukan kita seperti biji matanya sendiri. Jika demikian, tidak ada yang perlu kita takuti. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Kan begitu. Amin ya, saudara ya. Jadi, soal biji mata Tuhan ini, kita memperlakukan firman Tuhan sebagai seperti biji mata kita sendiri. Dan Tuhan akan memperlakukan kita seperti biji matanya sendiri. Sehingga kita tidak perlu khawatir dengan segala macam persoalan. Yang kita khawatirkan cuma satu, saudara, kalau kita hidup ini tidak berkenan bagi Tuhan. Ya. Nah, makanya setiap hari saudara usahakan ikut doa pagi. Kalau misalnya sedang tidak enak badan, tidak usah ikut. Nanti jam 6, jam 7 baru didengarkan ulang menyembah Tuhan. Meskipun tidak live bersama kita misalnya ya. Nggak masalah. Tulus saja kita datang kepada Tuhan setiap hari. Begitu juga dengan renungan malam ya. Cuma renungan malam lebih pendek, 5 menit tidak sampai. Kalau yang doa pagi begini kan totalnya ada 30 menit, sekitar 30 menit. Begitu ya saudara ya. Jadi hidup ini cuma satu kali. Jangan sampai kita tidak menjadi biji mata Tuhan. Kita saja memperlakukan apa yang kita anggap berharga seperti biji mata kita. Apalagi Tuhan memperlakukan kita sebagai biji matanya, kesayangannya. Begitu saudara. Biarlah pagi ini menjadi pagi yang bisa memberkati kita semua dan membuat jiwa kita menjadi segar. Sebab untuk memulai hari baru setiap hari, kalau tubuhnya saja yang segar, sedangkan jiwanya suntuk, maka itu berbeban berat. Makanya Tuhan berkata juga, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kelegaan di situ itu aku akan memberikan kesegaran bagimu. Jiwa dan roh kita disegarkan. Begitu saudara. Baik. Sebelum kita sudahi, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur. Setiap hari kami boleh bersama-sama memanjatkan doa, memanjatkan keluhan, permintaan maupun dialog Tuhan. Biarlah Tuhan boleh merasakan ketulusan hati kami. Biarlah kami setiap hari selalu datang kepada Tuhan, menghadap Tuhan, mendengar pesan-pesan Tuhan. Kami juga berdoa untuk gerejamu ini Tuhan, GMM, Gereja Mula-Mula. Biarlah dari hari ke hari semakin dipakai Tuhan, semakin berkenan bagi Tuhan, semakin banyak membawa jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan, menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.